Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tema obat kuat ya. Kalau berbicara obat kuat, memang ada beberapa cara pandang yang membuat seringkali ada seperti tumpang tindih berbicara kalimat obat kuat. Nah, kalau dari kacamata saya yang backgroundnya dokter dan mengerti dengan dunia atlet, boleh saya kategorikan obat kuat itu ada 3 macam. Ya. Pertama adalah maksudnya obat kuat untuk membantu meningkatkan kekerasan ereksi. Ya. Kedua adalah obat kuat untuk membantu meningkatkan pemanfaatan tenaga yang ada. Ya. Dan ketiga adalah obat kuat untuk meningkatkan jumlah tenaga dalam tubuh. Beda ya. Pertama, meningkatkan ereksi. Kedua, memanfaatkan tenaga yang ada, dan ketiga menambah jumlah tenaga. Jadi ada 3 hal yang berbeda. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan kali ini Anda bisa memahami yang ketika kita berbicara obat kuat ada di sebelah mana nih, atau pada konteks apa. Baik, sebelum memulai izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Swastiastu, Shalom Haleluya, Besyam Yeshua Hamasya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, ketika berbicara obat kuat dalam arti untuk ereksi, maka yang dimaksud adalah obat kuat yang membantu meningkatkan produksi oksida nitrit di dalam pembuluh darah sehingga aliran darah menuju penis bisa optimal. Ya, sekali lagi, ketika berbicara obat kuat untuk ereksi, maka yang dimaksud adalah obat untuk membantu meningkatkan produksi oksida nitrit yang biasanya dikerjakan oleh dinding dalam pembuluh darah agar pembuluh darah membuka dan aliran darah ke dalam penis bisa menjadi maksimal, penis bisa ereksi dengan optimal, dengan bagus. Nah, kenapa obat kuat ini dipakai? Karena tentu ada masalah pada kemampuan pembuluh darah dalam menghasilkan oksida nitrit. Masalah apa? Masalah yang paling banyak adalah namanya aterosklerosis. Nah, kalau dengar kata aterosklerosis, mungkin yang paling sering Anda dengar adalah masalah serangan jantung atau stroke. Betul. Jadi sekarang saya mau tambahkan informasi aterosklerosis ini, bahwa ketika terjadi aterosklerosis, maka pembuluh darah itu kurang mampu dalam memproduksi oksida nitrit. Kemudian bayangkan bahwa yang namanya aterosklerosis bukan hanya pada jantung dan pembuluh darah otak, tapi juga pada alat vital laki-laki. Nah, kalau alat vital laki-laki mengalami aterosklerosis, maka kemampuannya dalam memproduksi oksida nitrit berkurang karena ada penyumbatan nih. Nah, ketika ada terjadi penyumbatan, maka bagian yang tersumbat itu tidak mampu menghasilkan oksida nitrit. Ini menyebabkan laki-laki mengalami disfungsi ereksi. Itu sebabnya ketika ada obat yang dimaksudkan untuk meningkatkan oksida nitrit di dalam pembuluh darah, maka obat ini bisa membantu kekuatan ereksi. Obat-obatan apa itu? Misalnya nomor 1 adalah namanya sildenafil, yang mungkin Anda lebih familiar dengan kata atau nama Viagra. Yang kedua vardenafil atau Levitra, dan yang ketiga adalah tadalafil atau Cialis. Nah, ketiga obat-obatan ini adalah obat-obatan yang bisa membantu meningkatkan kekuatan ereksi pada laki-laki. Ya. Nah, nanti ketika Anda memilih menggunakan obat-obatan ini, saya sarankan berkonsultasi dulu dengan dokter, khususnya Anda yang punya masalah jantung, stroke, dan atau sedang mengkonsumsi obat-obatan hipertensi, ya. Dan ada sih daftar obat-obatan yang lain. Kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan efeknya double, bisa menyebabkan hipotensi. Obat-obatan hipertensi juga bisa menyebabkan tekanan darah menjadi turun. Kebayang kalau misalnya nanti dikombinasi dengan obat-obatan untuk meningkatkan ereksi ini, ya. Jadi bisa ada dampak yang fatal. Nah, kedua, obat kuat yang kedua adalah obat kuat untuk memanfaatkan tenaga yang ada. Artinya untuk urusan menghasilkan kekuatan untuk olahraga. Ya, jadi bukan untuk urusan kekerasan ereksi. Nah, obat kuat ini misalnya adalah pertama kopi, kedua misalnya ginseng, ketiga jahe. Saya ambil yang 3 yang populer aja. Kopi, ginseng, dan jahe. Nah, mereka membantu memanfaatkan tenaga yang ada untuk latihan, ya, dengan cara membantu meningkatkan pembakaran energi dalam tubuh. Kok bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Pertama yang mereka lakukan adalah
melakukan proses pengenceran darah secara alami, kedua menjadi stimulan, ya, dan ketiga melakukan atau menggunakan gula yang ada di dalam tubuh. Jadi baik kopi, ginseng atau jahe, jahe merah, jahe putih, jahe hitam, itu bisa menjadi obat kuat untuk laki-laki dalam hal exercise, dalam hal aktivitas. Nah, tapi selain obat kuat untuk, maksudnya manfaat kekuatan dari ketiga materi ini untuk tenaga dalam arti beraktivitas, ternyata juga bisa membantu kekuatan ereksi. Kok bisa? Ya bisa, karena mereka membantu memfasilitasi pengenceran darah secara alami. Ya, dan ketika pengenceran darah secara alami terjadi, maka aliran darah lebih bagus, tenaga lebih bagus, dan juga ada tambahan, mereka juga ternyata membantu merangsang produksi oksida nitrit walaupun tidak sekuat obat-obatan yang kita sebutkan di awal. Jadi yang pertama adalah obat untuk ereksi, kedua adalah obat untuk tenaga, yang mana obat untuk tenaga ini juga ternyata bisa menghasilkan atau meningkatkan produksi oksida nitrit, dan yang ketiga adalah obat kuat dalam arti membantu meningkatkan cadangan energi yang ada di dalam tubuh. Apa itu? Yang namanya kreatin. Kreatin sendiri banyak dipakai oleh binaragawan, sekitar, bukan hanya binaragawan ya, orang-orang yang bergulat dengan besi, angkat berat, binaraga, kemudian kalistenik, dulu sekitar 30-an tahun yang lalu. Ya. Nah, kreatin ini meningkatkan cadangan namanya kreatin fosfat di dalam otot. Jadi otot Anda menambah tambahan tenaga. Nah, kreatin ini sebetulnya kalau dibilang obat ya tidak juga, tapi saya bilang boleh juga disebut sebagai obat kuat alami, sehingga ketika Anda melakukan exercise, Anda bisa punya stamina lebih panjang, khususnya olahraga yang berbau anaerobik. Anaerobik itu misalnya yang menahan nafas untuk mengerahkan tenaga. Ya, bahasa simpelnya adalah menahan nafas untuk mengerahkan tenaga, dan ini menggunakan sistem anaerob, tidak ada oksigen. Apa itu? Misalnya orang mau melompat, pemain basket, pemain voli, kemudian pemain tenis waktu memukul, terus kemudian bela diri, misalnya dia tinju, ya, atau menendang, kemudian angkat besi, angkat berat, binaraga, kemudian kalistenik. Nah, olahraga yang sifatnya anaerobik ini bisa mendapatkan manfaat lebih ketika menggunakan suplementasi obat kuat alami kreatin. Nah, kreatin ini akan lebih optimal diserap dalam tubuh kalau Anda menambahkan sedikit glukosa. Kok gitu? Ya, karena dia membutuhkan keberadaan hormon insulin untuk memasukkan kreatin ke dalam otot. Nah, gula merangsang produksi insulin, dan insulin nanti merangsang memungkinkan kreatin bisa masuk ke dalam otot dan tenaga lebih panjang. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat bahwa Anda sekarang punya pengetahuan tentang 3 kategori obat kuat. Nah, nanti untuk membantu menjaga kesehatan, ya, karena untuk obat kuat untuk laki-laki base-nya adalah oksida nitrit, ada makanan yang bisa membantu ketersediaan oksida nitrit dalam tubuh nantinya, ya, yaitu misalnya semangka, kemudian delima, kemudian beet. Anda bisa kombinasi dan Anda mungkin bikin dalam bentuk smoothie sehingga bisa membantu kesehatan Anda. Nah, kemudian Anda juga bisa membantu diri Anda menggunakan teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan. Mungkin Anda pernah ngelihat info di televisi, ya, tentang teknologi laser untuk membantu stroke atau membantu serangan jantung, tapi sebetulnya dia juga membantu untuk kesehatan secara umum, termasuk kesehatan pria, ya. Jadi boleh juga Anda pakai teknologi laser untuk membantu menambah kesehatan dan fungsi ereksi Anda mungkin supaya lebih optimal. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat dari saya.